Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyuguhkan materi yang telah kami olah menjadi video animasi agar lebih mudah dipahami, yaitu materinya mengenai pengaruh gosip terhadap komunikasi dan organisasi. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama saya sendiri Aldiansyah, yang kedua Rizka Stefani, dan yang ketiga yaitu Sofiana Adeline Ikviradita. Dalam beberapa menit ke depan, video ini akan menjelaskan mengenai pengertian gosip, dampak perbuatan gosip, serta pengaruh gosip terhadap kelompok. Apa yang dimaksud dengan gosip? Sebagian besar dari kita mungkin mengatakan gosip merupakan perilaku berbicara tentang orang lain, berbagi rumor, atau berspekulasi tentang perilaku orang lain. Meskipun gosip merupakan kebiasaan yang buruk dan juga dilarang oleh agama maupun norma sosial, tetapi gosip masih bisa diterima oleh masyarakat di seluruh pelosok di dunia ini, bahkan didukung dan juga dinikmati. Menurut Al-Ghazali, gibah atau gosip adalah perilaku membicarakan mengenai orang lain di belakang yang apabila bicarakan itu mendengar atau mengetahuinya, maka orang itu tidak menyukainya. Secara umum, gosip dapat diartikan sebuah komunikasi yang terjadi antar individu ataupun kelompok yang membicarakan mengenai orang lain di belakang orang tersebut tanpa diketahui dan dapat menyebabkan dampak yang buruk. Tetapi menurut para peneliti, gosip juga dapat menimbulkan dampak positif sosial. Contohnya, jika Julie memberitahu Chris bahwa Alex telah menggertak seseorang, maka Chris telah belajar tentang perilaku buruk Alex melalui gosip. Chris mungkin akan menolak untuk bekerja sama dengan Alex dalam proyek kerja ke depannya, dan hal ini tentu akan membatasi peluang Alex dalam berorganisasi. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika gosip sudah menyebar, Alex merasa lebih terbuka terhadap suatu kelompok atas perilaku buruknya di mata orang lain. Bahkan, menurut penelitian, Alex kemungkinan akan bekerja sama dengan kelompok tersebut dalam menghadapi gosip yang akan menimbulkan perilaku tidak baik berupa bullying. Dari contoh tersebut, gosip dapat membawa peran negatif dan positif bagi kehidupan sosial, tergantung dari masing-masing individu. Akan tetapi, dampak yang paling utama dari gosip yaitu seringnya muncul kesalahpahaman persepsi terhadap orang lain. Hal ini tentunya akan membahayakan hubungan sosial ataupun komunikasi yang terjadi antar individu maupun terhadap kelompok. Sangat besar kemungkinan gosip tidak cukup diperhatikan di lingkungan sosial, yaitu di mata masyarakat atau mungkin di peneliti sosial, karena gosip telah dinilai buruk. Hal ini tidak bisa disalahkan, karena salah satu fungsi gosip yang diajukan oleh Foster di bukunya di tahun 2004 ada sebagai pengaruh yang salah satunya sebagai upaya kontrol sosial. Lalu, dalam kaitannya dengan sebuah perilaku organisasi, gosip merupakan jaringan komunikasi informal dalam sebuah kelompok atau organisasi yang sering disebut sebagai kabar selentingan. Meskipun rumor dan gosip dikirimkan melalui kabar selentingan yang informal, tetapi gosip masih merupakan sumber informasi yang penting bagi para pekerja ataupun para kandidat atau para pekerja yang dicalonkan menerima pekerjaan atau promosi. Kabar selentingan atau informasi melalui perkataan mulut dari para rekan mengenai sebuah perusahaan memiliki pengaruh yang penting pada apakah para pelamar pekerjaan akan bergabung dengan organisasi atau tidak. Kabar selentingan merupakan bagian penting dari jaringan komunikasi dalam suatu kelompok atau organisasi. Ini memberikan para manajer perasaan moral terhadap organisasi mereka dan mengidentifikasi permasalahan para pekerja yang dianggap penting. Kabar selentingan juga memenuhi kebutuhan dari para pekerja, seperti pembicaraan kecil yang menciptakan rasa kedekatan dan persahabatan di antar mereka yang berbagi informasi.
Meskipun riset menyarankan bahwa hal ini sering kali terjadi dengan mengorbankan orang-orang yang berada di luar kelompok. Meskipun gosip memiliki dampak yang positif, akan tetapi gosip lebih cenderung ke arah negatif. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan gosip yaitu yang pertama, gosip membawa pengaruh negatif bagi suasana kerja. Yang kedua, gosip dapat merusak reputasi seseorang. Yang ketiga, gosip dapat merusak citra seseorang atau diri sendiri. Yang keempat, gosip dapat membahayakan kehidupan sosial di kantor. Dan yang terakhir yaitu gosip akan merusak hubungan antar anggota dalam organisasi. Namun, walaupun telah jelas bahwa gosip itu adalah sesuatu yang buruk secara umum, namun masih ada saja beberapa orang yang menganggap perilaku ini sah-sah saja. Ada dua jenis pengucilan di tempat kerja, yaitu mengeluarkan seseorang dari kelompok dan mengucilkan seorang individu. Keduanya mengarah ke tujuan yang sama, yaitu membuat orang tersebut bukan menjadi bagian dari kelompok. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang dikucilkan akan memiliki peluang bekerja sama ke tingkat yang lebih besar. Apakah gosip dan pengucilan bisa bekerja sama? Ya, menurut sebuah studi baru-baru ini, ketika subjek diberi kesempatan untuk bergosip tentang pekerjaan subjek lain, subjek itu bekerja sama lebih dari sebelumnya. Ketika kesempatan untuk bergosip dipasangkan dengan kemampuan untuk mengucilkan, subjek itu bekerja sama ke tingkat yang jauh lebih besar. Terdapat pula bukti bahwa gosip sangat didorong oleh jaringan sosial dari pekerja yang mana para manajer dapat belajar untuk mempelajari lebih banyak tentang bagaimana informasi yang positif dan negatif mengalir ke seluruh organisasi. Dengan demikian, kabar selentingan tidak akan dikenakan sanksi atau dikendalikan oleh organisasi. Ya, dari pembahasan materi yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa gosip dan pengucilan sangat berpengaruh terhadap suatu individu ataupun kelompok, karena hal ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti kesalahpahaman yang dapat membatasi akses seseorang. Namun, ada juga dampak positif yang dihasilkan, yaitu sebagai bahan introspeksi agar kedepannya lebih baik dan menjadi bekal dalam menghadapi kasus yang sama di kemudian hari. Oke, mungkin cukup sampai di situ pembahasan materi kami mengenai pengaruh gosip terhadap komunikasi dan organisasi. Kurang dan lebihnya kami minta maaf jika terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.